Nah kebetulan waktu aku pertama kali di semester pertama, itu aku kerja di toko oleh-oleh khas Jepara. Dari pertama kali pengalaman kerja di situ emang banyak yang aku dapetin selama 1 semester ini. Ini aku dipertemukan sama bos, rekan kerja, dan tempat kerja yang benar-benar mendukung aku. Mahasiswa jangan hanya jadi mahasiswa aja. Nah apalagi ya kupu-kupu ya, kuliah pulang itu gak ada nilainya. Halo Sokes, Sobat Podcast. Kembali lagi di episode Podcast Duduk Dulu kali ini bersama aku Umi. Nah kita akan membahas sesuatu nih, topik-topik yang sederhana tapi gak kalah maknanya. Episode podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang relate banget nih buat kaum Gen Z, terutama mereka yang memilih untuk kuliah sambil kerja. Gimana sih cerita di balik kuliah sambil kerja itu? Pasti kalian yang kepo harus juga nonton sampai akhir ya mengenai podcast ini. Gimana latar belakangnya, terus cerita suka dukanya, terus pelajaran apa yang bisa diambil. Nah, kita udah kedatangan narasumber. Di samping aku nih ada Mbak. Coba perkenalan terlebih dahulu. Oke, aku di sini Maisy Dujanti, bisa dipanggil Maisy. Aku seorang mahasiswi, pengajar les bimbel dan juga pengurus dari Ma'had. Oke, wah menarik ya, Sokes. Mbak Maisy ini ternyata nggak cuma kuliah sambil kerja, tapi Mbak Maisy ini dia juga sambil organisasi apa Mbak? Ma'had ya? Iya, Ma'had atau pondok. Oh iya, sama aja ya Ma'had sama pondok. Nah, coba nih bisa diceritakan kepada Sokes-Sokes semua, apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi alasan nih untuk Mbak Maisy memilih kuliah sambil kerja? Oke Kak, di sini itu kan untuk alasannya sendiri ada beberapa. Nah yang pertama itu yang paling utama karena latar belakang kebutuhan ekonomi keluarga. Nah terus yang kedua itu ingin membantu orang tua, nggak mau nih jadi beban. Terus juga yang ketiga itu nambah relasi kita. Dan yang keempat itu juga menumbuhkan kita jadi pribadi yang lebih mandiri gitu. Oke, nah dari pihak keluarga nih Mbak Maisy atau dari orang tua, gimana mereka menanggapi Mbak Maisy setelah mengambil keputusan untuk kuliah sambil kerja? Dukungannya itu seperti apa? Bisa diceritakan kepada Sokes? Pasti tentunya ini ada dukungan ya, terutama dari ibu. Karena aku ini kan lebih deketnya sama ibu ya, kan sesama perempuan. Terus juga ibu itu semenjak aku dari kecil itu sudah berdagang, emang dagang. Profesinya juga berdagang. Dari sini kan aku juga melihat ya kesehariannya berdagang. Nah jadi sini juga aku mungkin dari sejak kecil muncul nih jiwa-jiwa untuk berdagangnya dan jadi semangat untuk cari cuannya. Jadi sudah paham mengenai cari cuan jual beli dari sejak kecil. Jadi oleh karena itu waktu semakin besar ini semakin tertantang, semakin kepingin untuk juga berdagang. Nah kebetulan waktu aku pertama kali di semester pertama, itu aku kerja di toko oleh-oleh khas Jepara. Nah itu, jadi awal mula tuh dari lulus SMA Kak. Lulus SMA kan bingung nih mau kerja dulu atau kuliah dulu. Nah karena alhamdulillah juga di SMA hasil belajarku juga cukup baik. Jadi dari guru-guru itu harus gini, Mbak harus lanjut kuliah ya, nah gitu. Tapi di sisi lain tuh juga ekonomi keluarga juga tidak sedang tidak baik-baik aja gitu ya. Mungkin ini kuat gak ya untuk kuliah. Nah akhirnya aku muter balik, muter otak ya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk karena waktu itu udah daftar kuliah. Alhamdulillah keterima dari jalur rapot. Terus karena ada jenjang waktu menunggu masuk jadwal kuliah, di situ aku attend kerja. Nah waktu itu pengalaman kerjaku pertama kali itu di toko oleh-oleh khas Jepara. Nah dari pertama kali pengalaman kerja di situ emang banyak yang aku dapetin selama 1 semester itu, mulai dari SOP-nya, cara kebersihan di toko, terus jadi kasir, hingga ke keuangan. Nah keuangan ini itu yang
cocok nih sama jurusanku di kuliah, yaitu akuntansi syariah. Nah, karena kan membahas keuangan, jadi di situ aku jadi paham bagaimana realitanya keuangan di suatu toko, terus juga gimana cara marketing ke pelanggan, dan alhamdulillah jadi juga tambah relasi nih, kan karena pelanggannya kan ada macam-macam latar belakang pelanggan dari toko itu, jadi aku juga alhamdulillah dapat kenalan gitu. Oh gitu. Nah, berarti kan di semester 1 itu Mbak Meisi kerjanya di toko pusat oleh-oleh itu ya? Iya. Nah, untuk harinya nih Mbak Meisi, berapa hari kerja, terus kuliahnya itu hari apa, kerjanya hari apa? Coba bisa diceritakan ke Showcase. Oke, untuk itu ada 2 fase ya. Kan pertama itu waktu menunggu masuk jadwal kuliah. Nah, itu aku full time. Seminggu itu masuk 6 hari, 1 harinya untuk libur. Nah, terus kalau itu dan seharinya tuh 8 jam kerja ya normalnya. Terus semenjak masuk kuliah itu alhamdulillah ini aku dipertemukan sama bos, rekan kerja dan tempat kerja yang benar-benar mendukung aku. Wah, iya. Jadi alhamdulillah itu dari kerjaanku itu bisa fleksibel, Kak. Jadi bisa mengikuti jadwal kuliahku gitu. Jadi waktu itu aku semester 1 masuk kuliah itu hanya 3 hari. 3 hari. Nah, jadi nanti 3 aku masuk kerja itu 4 hari. Nah, di hari apa Kak itu Kak? Di hari apa waktu itu apa ya? Agak lupa nih karena kan sudah semester berapa ya ini? Itu waktu itu kan semester 1. Itu kayaknya waktu itu hari Rabu, Jumat, Sabtu sama Ahad. Itu kerja. Selain itu aku masuk kuliah. Nah, waktu itu aku masih ingat banget nih Kak. Ada cerita yang benar-benar aku nggak bakal lupain. Wah, apa itu? Ini karena bener-bener gimana ya? Kalau buat aku memorable karena itu bener-bener kerasa capeknya, kerasa pusingnya ya karena kebetulan di sini tuh kampusku sama tempat kerjaku itu beda kota. Oh, beda kota ya Kak ya? Ya jadinya tuh harus PP ya, laju pulang pergi gitu. Nah, waktu itu hari Jumat masih ingat banget, paginya kuliah dan jam 12 itu harus masuk kerja. Oh ya Allah. Dan kamu tahu ya Kak, itu jam 12 itu panas-panasnya matahari. Nah, jadi waktu itu setelah kuliah langsung nggak pulang ke rumah, tapi ini langsung pulangnya ke toko. Gitu. Berapa menit Kak itu Kak kalau dari kampus? Ya setengah jaman. Itu macet-macetan di jalan juga panas, terus langsung sampai toko, nanti langsung harus profesional untuk kerja lagi. Nah, di situ. Nah, kan waktu itu aku masuknya shift siang. Nah, kalau shift siang itu nanti kan sampai malam. Nah, waktu malam itu kan nanti sampai full sampai malam, alhamdulillah juga toko rame dan waktu itu juga kena musibah ini. Motorku itu apa ya, lampunya mati, jadi kan bahaya pulang malam. Harusnya jadi itu mampir dulu ke bengkel, jadinya kan pulangnya tambah larut lagi. Nah, itu benar-benar kayak ini ya ternyata gini dukanya untuk kuliah sambil kerja gitu ya. Jadi benar-benar menguras waktu, tenaga, pikiran, dan memang harus manajemen waktu yang baik gitu. Oke. Nah, terkait dengan manajemen waktu nih Mbak Meisi ya, gimana sih cara Mbak Meisi sendiri ini membagi antara waktu, apalagi ditambah dengan ketika ada tugas-tugas dari dosen ya, apalagi nanti ditambah dengan UTS, UAS, pas waktu itu Mbak Meisi tuh membaginya gimana? Coba bisa diceritakan ke Showcase. Oke. Untuk manajemen waktu ya, itu pastinya kita harus yang pertama tuh pilih prioritas dulu. Kita pilih dulu mana yang kita prioritaskan dari yang paling atas hingga akhir. Nah, untuk yang saat ini ya, kan aku ada kuliah, terus kerja di les bimbel waktu saat ini, waktu itu juga di toko pusat oleh-oleh, terus juga yang saat ini juga jadi pengurus ma'had. Nah, itu pastinya kita pilih dulu prioritasnya yang mana. Nah, karena aku di sini seorang mahasiswi, kewajibannya masih belajar. Nah, oleh karena itu prioritasku pertama ya pastinya kuliah. Nah, yang kedua itu organisasi ma'hadku, karena kan aku ma'had, otomatis aku tinggal di ma'had ya. Nah, jadi itu termasuk keluarga keduaku. Jadi aku utamakan di nomor 2, dan yang ketiga ini untuk saat ini yaitu kerja. Karena kerja di sini kan sebagai tambahan, karena kita niat dari diri ya untuk membantu orang tua buat tambah uang jajan gitu ya. Nah, jadi prioritasku seperti itu. Nah, setelah kita pilih prioritas nih, kita itu harus disiplin.
Nah, disiplin itu dari setiap kegiatan, dari setiap prioritas kita itu kegiatannya karena ada jam-jamnya. Nah, kita itu harus disiplin. Misal mulai kuliah ya jam segini, selesai ya langsung selesai, nanti kita lanjut apa. Jadi harus disiplin sesuai porsinya masing-masing. Kalau misalnya kita nggak disiplin kan nanti bisa tabrakan ya satu sama lain, dan itu nanti emang jadi jadwalnya amburadul gitu. Nah, setelah itu yang ketiga nih, kalau dari aku tipsnya tuh enjoy aja gitu ya. Enjoy aja, kita jalani, jangan kayak ya yang dipikir tuh yang berat-berat, beban-beban, mungkin kayak tugasnya banyak, terus tuntutan omelan bos atau apa gitu ya. Jangan, yang penting ya kita jalanin, ya kita juga pikir juga senengnya, mungkin kayak aku capek, mungkin gini ya, kuliah aku pusing nih, ngantuk, nah tapi emang ini tugasku. Nah, di balik kesusahan ini kan pasti nanti aku juga dapat nilai yang bagus gitu. Kalau mungkin waktu kerja capek nih, pelanggan banyak, atau diomelin atasan, atau waktu aku dibimbel anak-anaknya rungsing, ada yang nangis akhirnya rewel gitu. Nah, itu nanti kepikirnya tuh yang seneng, nanti habis ini gajian, nah gitu ya. Jadi tipsnya tuh enjoy aja, kita ingat juga jangan yang susah-susahnya, tapi yang seneng-senengnya juga di kita ingat-ingatin. Jadi itu sebagai penyemangat aja untuk kita kembali jalan ke arah yang sesuai gitu. Oke, kan itu kan berarti kan itu ya Mbak Maisy itu kerjanya di waktu libur kuliah. Iya. Nah, sedangkan tadi Mbak Maisy cerita kita itu harus menjalani kehidupan yang enjoy. Apa Mbak Maisy sendiri itu nggak mengambil salah satu hari, atau emang yang satu hari itu aku buat enjoy, aku buat refreshing, aku buat healing, aku buat pokoknya nggak ada beban tugas, nggak ada beban kerja, nggak ada beban organisasi, itu Mbak Maisy menciptakan hal tersebut nggak sih? Pastinya ada. Ya namanya manusia ya, pasti kan ada rasa burnout. Nah, terus juga kita butuh healing, self healing. Nah, itu pasti untuk saat ini itu aku ada di arahkan ke hari Ahad gitu. Hari Ahad weekend ya. Weekend itu aku bener-bener nempatin waktu itu buat aku refreshing, terus juga buat recovery. Mungkin kalau misalnya tubuh aku capek, pikiranku capek. Nah, jadi kadang nanti aku juga pergi main, atau nanti ya mungkin tidur seharian juga bisa gitu ya, tergantung sama mood waktu itu gitu sih. Gitu. Terus di Mbak Maisy sendiri ini kan udah kuliah, kerja, terus organisasi ma'had, otomatis tinggal di ma'had ya. Apa nggak kangen rumah, nggak kangen orang tua? Itu gimana Mbak Maisy? Nge-VC, nge-video call orang tua, atau pulang ke rumah, atau gimana cara ngobatin rindunya itu loh ke orang tua? Pasti kan semua masih sayang orang tua, pasti sayang orang tua. Gimana kalau Mbak Maisy menanggapinya? Ya, walaupun kita sudah dewasa ya, sudah beranjak umur 20 plus gitu ya, tapi tetap aja kita kan sebagai anak ya pasti akan rindu. Mungkin apalagi kan di sini pasti tahulah anak pondok mesti rindu masakan orang tua, rindu bercengkrama sama orang tua. Nah, itu ya pasti kadang ada waktu untuk telepon, pastilah karena kita kan ada ya telepon. Nah, itu kita gunakan, bisa di telepon juga, fit call juga kadang ya. Kalau misalnya bener-bener nggak sempet nih ya chat aja gitu. Terus kalau untuk pulang ke rumah, nah itu ya aku sempatkan di hari Ahad. Misal nanti hari Ahad kan nanti minggu ini aku main, minggu ini aku istirahat tidur, mungkin minggu besok itu aku pulang ke rumah gitu. Berarti berapa hari sekali tuh pulangnya? Nggak beberapa hari sih, mungkin seminggu sekali. Itu pun nggak setiap minggu. Karena kan aku juga gimana ya, nentuin mood aku juga. Di sini kan aku ya juga cewek ya, namanya cewek kan juga moodnya juga mempengaruhi. Jadi ya emang aku harus gimana ya, biar balance lah, biar aku juga aku self love juga. Nah, di sini aku juga butuh healing. Nah, di situ aku kadang main, kadang istirahat. Dan kalau kangen orang tua ya bukan ya nggak kangen, bukan kalau apa pasti di sini nggak kangen gitu ya, pasti kangen. Cuma kan karena banyak tugas jadi kayak kangennya tuh terkesampingkan gitu loh. Nah, kadang ya pulang gitu sih. Nah, Mbak Maisy sendiri ini kan kerjanya itu bimbel ya. Bimbel itu ngehadapin anak-anak ya dari beberapa usia. Apalagi nanti moodnya kalau baru nggak enak, kalau baru ada rasa gimana ya, nggak pengen belajar, itu gimana Mbak Maisy untuk menanggapinya?
Oke, kalau itu sih aku dari pengalamanku kerja yang pertama itu alhamdulillah bosnya kan ada bapak ada ibu. Nah itu benar-benar gimana ya? Aku sudah dianggap seperti keluarganya. Nah di situ juga nggak hanya kerja, tapi di sini aku ada pendekatan juga. Kadang kita ngobrol. Nah ngobrolnya itu tuh dikasih tau lah tips-tipsnya. Nah itu yang aku paling ingat dari ibu bosku waktu itu. Mbak Messi, kamu kan sambil kuliah, sambil kerja. Nah, tapi ibu minta itu harus profesional. Nah, jadi misalnya ada beban dari tugas kuliah nih. Nah, ya kita misal sudah masuk ke kerja, yaitu bebannya nggak boleh dibawa ke kerja. Jadi kita harus ada disparate atau pemisahan antara kuliah, kerja ya kerja gitu. Jadi kalau misalnya ada beban kerja habis diomelin, ya kita nggak boleh bawa juga ke kuliah gitu atau ke organisasi juga seperti itu. Jadi emang di sini kita menempatkan untuk saat ini ya aku tiga itu ada 3 penempatan, misalnya ya dari organisasi ma'had itu, terus juga kerja sama di bimbel itu. Apalagi kan ini aku ketemunya anak-anak yang sensitif. Nah jadi aku nggak boleh temperamen atau nggak boleh mood swing banget, itu nggak boleh. Jadi emang menuntut untuk profesionalitas. Ngalah gitu ya? Iya mungkin ya namanya anak kecil seperti itu ya, kita enjoy aja. Nanti kalau misalnya udah capek belajar ya bermain gitu. Nah oke, itu kalau dari kerjaan yang di bimbel itu ya. Nah kalau di pondok nih Mbak Messi, kalau di ma'had Mbak Messi ini kan menjadi pengurus ya, otomatis itu mengurusi beberapa santri yang ada di ma'had itu. Nah gimana nih Mbak Messi? Kalau di situ bener ya gimana ya, kalau sebenarnya kalau dari ma'had itu juga cukup membebani karena belak-belakan aja ya. Karena aku tinggal di ma'had. Nah ma'had itu kegiatan yaumiyahnya kan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah tapi alhamdulillahnya kita kan karena di lingkungan kampus pondoknya, jadi itu ada waktu untuk dari jam 7 pagi sampai jam 5 itu fokuskan untuk di kuliah atau kegiatan masing-masing gitu. Nah nanti jadi dari pagi kegiatan pagi, sore sampai malam. Pagi, siangnya itu kan pagi siang, sore itu untuk kegiatan pribadi, untuk yang pagi dan malam itu untuk kegiatan di ma'had. Nah, ya di situ emang kita harus gimana ya, optimalkan di situ. Jadi misalnya ya aku nih pagi kuliah, terus nanti sore menjelang maghrib itu aku ngelesin. Nah nanti nanti terus jamaah, habis itu kan nanti untuk ada kegiatan yaumiyah mungkin ngajar taklim di ma'had. Nah ya sudah, aku optimalkan ke tugas-tugas organisasi itu di malam hari gitu. Oh gitu. Nah tapi di sini minusnya kan jadi jam istirahatku berkurang nih Kak. Nah jam istirahatnya berkurang. Nah itu nanti mungkin aku tebus di hari weekend ahad itu. Ya mungkin aku makanya itu aku pengen tidur seharian. Pelampiasan gitu ya? Iya pelampiasan, aku tebus di hari ahad itu. Oh gitu. Nah itu berarti kemauan Mbak Messi sendiri gitu untuk menjadi pengurus ma'had, atau emang pengen menambah pelajaran, pengen menambah relasi, atau gimana nih? Ya itu memang pilihanku karena memang itu sukarela ya untuk pengurus ma'had ditanyakan bersedia atau tidak. Nah dari aku memang bersedia karena menimbang privilege-nya tuh banyak. Nah yang pertama ya kita itu jadi pengalaman pengalaman mengurus organisasi, terus juga pengalaman mengajar santri, terus juga pasti banyak banget ilmu dari keagamaannya, terus juga kan kita berkumpul dengan alim ulama, Masya Allah, gitu ya. Nah jadi ya di situ juga ada nilai privilege-nya, nilai tambahan untuk kita juga memikirkan akhirat tidak hanya di dunia. Nah itu jadi aku memilih untuk menerima dari tawaran untuk mengurus dari ma'had gitu. Nah, dibalik semua ceritanya Mbak Messi ya, dari kuliah, kerja, terus pengurus ma'had, apa ada nih satu hal nih boleh diceritakan ya yang bikin bener-bener down atau bener-bener aduh pengen menyerah, aduh ini aku harus gimana lagi, nggak ada jalan keluar tuh, ada nggak sih Mbak Messi? Pastinya ada sih, ada. Apalagi kan aku perempuan, itu kan mentalnya sangat sensitif ya. Apalagi kita kita juga punya masa period. Nah itu kan juga mengatur gimana ya, mempengaruhi hormon kita dan betul.
gimana ya mood kita. Nah kadang ada mungkin ya downnya waktu itu ya, waktu masa period, atau juga mungkin dari ketiga sisi itu baru ada tekanan, ada tugas semua. Nah mungkin di situ ya, di situ mungkin aku bener-bener burn out, aku mental down. Nah, itu aku juga pernah. Nah di situ aku mengakalinya ya, kita bisa sharing. Karena gimana ya, kalau kita terima semua, kita pendem, itu kan nanti malah mentalnya yang rusak, terus nanti jadi pikiran dan terlebih lagi ke tubuh. Nah aku solusinya itu aku sharing. Nah mungkin bisa jadi teman, sahabat, terus juga kan kita di Ma'had itu kan sekamar ada beberapa orang. Nah kita sharing gitu, misalnya sebelum tidur kita deep talk. Nah, boleh. Itu jadi mengurangi beban kita, walaupun hanya didengarkan, tidak diberi solusi, itu tidak apa, karena mencurahkan aja. Karena kalau dipendem terus itu ya jadinya sakit gitu, jadi penyakit lah. Oke nih, dari tadi kita udah cerita nih, gimana cerita Mbak Meisi dari awal mengambil keputusan untuk kuliah, keputusan untuk kerja, keputusan untuk menjadi pengurus Ma'had. Nah, aku ada nih break interaktif ya, beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat nih ya. Aduh, cepat ya. Cepat ya, harus cepat. Aku kasih pertanyaan harus cepat banget ya. Okay. Soalnya ini berkaitan dengan gimana Showcase mengambil pelajaran nih dari Mbak Meisi nih. Nah, yang pertama itu apa ya pertanyaannya ya? Kalau disuruh milih antara kuliah, kerja, dan organisasi Ma'had, kalau boleh telat itu milih yang mana? Organisasi Ma'had. Organisasi Ma'had, oke. Terus yang kedua, di antara kerja, terus kuliah sama organisasi Ma'had, kalau dipilih enggak berangkat ya. Tadi kan telat. Kalau ini enggak berangkat, itu pilih yang mana? Kerja ya? Iya. Oh gitu. Yang tadi telat milih organisasi Ma'had, yang ini kedua enggak berangkat milihnya kerja. Oke. Terus yang terakhir ya, milih kuliah. Kalau setelah melangkai beberapa rintangan dan cerita-cerita di balik ini semua, milih kuliah aja atau bener-bener kuliah sambil kerja? Tetap dong kuliah sambil kerja. Oh gitu ya. Berarti udah dijalani lanjut aja ya. Udah apa ya ibaratnya, udah kecemplung, udah enak gitu ya. Jadi gini, ada pepatah kalau di Jawa, nek wes ketemplung teles ya kudune mentas, harus gimana ya? Aku lupa. Kalau sudah menyelami ya kamu harus sampai basah, sampai dapat, baru kamu harus keluar. Gimana gitu. ya? Kalau misalnya hanya dapat basahnya, itu kan ya nggak enak. Kamu dapat ikan di situ. Gitu. Jadi ya harus totalitas dalam apapun gitu. Nah, ada nggak sih kata-kata atau motivasi yang benar-benar Mbak Meisi ini pegang sebagai pegangan hidup nih, apalagi sebagai mahasiswa yang sibuk banget menjalani kuliah, kerja sambil organisasi Ma'had nih Mbak Meisi, apa nih motivasinya? Ada satu motivasi itu dari dosenku di semester berapa ya, 3 atau 4 gitu, yang sampai aku tulis, aku tempel di lemari. Ya gini, apapun yang ada di depanmu itu lakukanlah dengan bersungguh-sungguh. Gitu. Jadi ya hanya itu, tapi kan di balik kalimat seperti itu kita bisa mengambil ya, karena ya sudah, ini kan jalan hidup kita itu juga takdir dari Allah ya. Jadi ya kita nggak bisa lari atau mengelak. Jadi ya kita hanya bisa jalani dengan bersungguh-sungguh semaksimal mungkin. Dan untuk hasilnya ya nanti tinggal kita kembalikan gitu. Karena kepada Allah. Iya, kepada Allah. Sama karena kan juga ada kata-kata lagi ya kan, proses hasil tidak akan mengkhianati proses. Seperti itu. Coba nih kasih motivasi buat Showcase semua nih supaya mereka ini kuliah sambil kerja, apalagi sambil organisasi nih, biar semakin semangat nih Mbak Meisi buat Showcase kita. Oke. Showcase ya? Iya, Showcase sobat podcast ya. Sobat podcast. Untuk Showcase di sana, terutama kan kita Gen Z ya. Gen Z ini jangan patah semangat, apalagi kita ini mahasiswa
jangan hanya jadi mahasiswa aja. Nah, apalagi ya kupu-kupu ya, kuliah pulang itu Betul, gak betul. ada nilainya. Nah, kita bisa cari pengalaman dari bekerja, dari organisasi. Nah, karena dari situ itu kita mendapatkan pengalaman, relasi dan juga ilmu di luar ilmu pengetahuan di kuliah, bangku kuliah seperti itu. Jadi ya kita harus gimana ya? Mahasiswa itu yang keren karena kita bisa action. Karena kalau hanya di bangku kuliah kita hanya teori-teori saja itu nggak bisa. Kita harus action. Nah, take actionnya itu bisa dengan bekerja dan organisasi. Seperti itu. Oke, Masya Allah, ternyata seru sekali ya Mbak Messi ya menjadi mahasiswa sambil kerja sambil organisasi. Iya, Jadi gini Sokes ya, buat Sokes semua nih Sobat Podcast, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Ternyata kuliah sambil kerja